Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Baru-baru ini saya dikagetkan dengan adanya yang namanya tepuk sakinah yang ternyata itu diadakan meskipun dia tidak diwajibkan hanya sebagai saran, tetapi perlu kita timbang dengan syariat ini agar kita tidak kebablasan di dalam mempraktekkan itu ya, terutama untuk yang ingin menikah. Maka kita katakan seharusnya kita juga memperhatikan dalil atau pendapat yang mengatakan ada ulama yang mengatakan bahwa bertepuk tangan ya, bertepuk tangan itu hukum asalnya tidak boleh sama sekali ya, baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Adapun untuk wanita cukup di dalam sholat saja, sebagaimana kata Nabi SAW, sungguhnya tepuk tangan itu adalah untuk wanita, dan apa namanya, tasbih yaitu subhanallah itu adalah untuk laki-laki. Dan di sini hanya menepuk ya untuk memberitahu imam ya, bukan tepukan-tepukan seperti ibadah-ibadah seperti itu. Adapun di dalam syariat sebelum Islam, orang-orang musyrik itu beribadah dengan cara bertepuk tangan. Begitu pula kita dapatkan sebagian agama non-Islam, mereka bertepuk tangan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, dan tidaklah sholat mereka itu di sekitar Ka'bah kecuali dengan siulan dan juga tasdiyah yaitu tepukan tangan. Maka kita katakan hal-hal yang bisa mengarahkan kepada peribadatan seperti itu maka harus dilarang, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melarang sesuatu yang hukumnya adalah mungkin boleh ya seperti itu karena akan bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Maka ini juga perlu diperhatikan ya, pendapat-pendapat para ulama yang mengharamkan secara mutlak tepuk tangan tersebut, kecuali untuk wanita yang ingin menegur imam, itu pun hanya sampai terdengar saja suaranya agar imam itu yantabih atau mengetahui bahwa dia sedang salah. Kemudian ada beberapa hal buruk yang akan terjadi atau kita prediksikan seperti ini ya ikhwan, apabila hal ini dibudayakan. Yang pertama, akan menjadi resiko ini menjadi ibadah yang baru di dalam agama. Karena yang namanya akad nikah itu kan adalah ibadah, dan ketika nanti ditampilkan atau diharuskan atau dipraktekkan, maka nanti orang-orang akan menganggap bahwa ini sesuatu bagian dari agama, padahal ini bukan. Ya, padahal itu bukan bagian dari agama. Coba bayangkan nanti kalau misalkan ada yang tidak tepuk sakinah kemudian dianggap tidak sah pernikahannya. Ini kan sangat berbahaya bagi ya syariat kita sendiri. Oleh karena itu hal-hal yang baru yang berpotensi ini akan dianggap sebagai agama harus dilarang di dalam syariat kita ini. Kemudian hal yang seperti ini tidak ada gunanya kita ucapkan atau kita ini kan yang namanya eh, berusaha untuk sakinah, yaitu belajar, mempelajari agama ini. Bukan dengan yel-yel atau ungkapan-ungkapan seperti itu, tidak. Tapi benar-benar belajar. Apa yang dilakukan oleh misalkan dari kementerian, bagus sekali misalkan harus mempelajari hukum-hukum pernikahan sebelumnya, hati-hati dalam mengucapkan kalimat talak, kemudian apa kewajiban, apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Pendidikan-pendidikan seperti itu diajarkan oleh para ustadz, para da'i, ini lebih baik daripada mempelajari yel-yel atau tepuk sakinah seperti itu. Kemudian harus ada pengawasan. Kalaupun diadakan, maka pengawasannya harus ada. Kita lihat subhanallah, manusia suka berkreasi. Apabila ini dilakukan, maka nanti ada kreasi-kreasi selanjutnya. Ya sebagaimana kemarin saya kaget ada tepuk sakinah, ternyata ada juga yang membuat tepuk poligami kan seperti itu. Kemudian nanti kita lihat ada lagi tepuk-tepuk apa lagi gitu, kreasi-kreasi yang subhanallah, yang sebenarnya nilai-nilainya mungkin adalah nilai-nilai yang bagus atau yang indah, tapi ketika diadakan seperti itu ya bisa jadi akan menjadi celaan ya di dalam agama kita. Oleh karena itu harus kita hindari yang seperti itu. Kemudian kita ingatkan ya ikhwan, jangan sampai hilang ya, hilang kemudahan di dalam Islam dalam menikahkan seseorang itu dihilangkan ya, keutamaan yang menikah. Kalau namanya menikah butuh yang namanya dua orang saksi, kemudian adanya wali, kemudian ada ya laki-laki yang menikah, ada wanita yang dinikahkan, ya seperti itu. Dibuat simpel, yang pada intinya adalah bagaimana mengantarkan mereka kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka kita katakan itulah menjadi PR, bukan dengan
ya adalah seperti itu yang bahkan Allah musta'an mungkin bisa jadikan bahan guyonan ya. Dan bagaimana kalau misalkan ada dari kalangan agama non-Islam yang mencela Islam gara-gara hal yang seperti ini. Allah alam bisawab. Maka kita katakan tidak perlu antum yang belum menikah atau mau menikah ya, tidak perlu mengikuti gaya-gaya seperti ini atau tren-tren seperti ini. Kita simpelkan saja. Dan kepada pihak yang mengadakan harusnya lebih berlapang lada terhadap perselisihan di kalangan ulama dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh ahli ilmu. Maka kita jangan mudah berkreasi tetapi tanpa mengingat apa dampak berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.